Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan memperkenalkan produk brand dari Arsalan atau bisa disebut pengusaha brand baju lokal. Oke, sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ridwan Hidayat dengan NIM 1467. Saya sendiri mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya di sini ditugaskan untuk menganalisis sebuah tugas yang diberikan oleh dosen saya, di mana kita sebagai seorang pengusaha harus bisa menganalisis sebagai teori-teori yang sudah disampaikan oleh Pak Farid terkait pengaruh budaya, agama, kelas sosial, kelompok acuan, dan perilaku konsumen. Oke, tidak lama lagi, di sini ada profil perusahaan Arsalan. Untuk nama pemilik, saya sendiri yaitu Ridwan. Untuk tahun berdirinya tahun 2023. Untuk jenis clothing yang diproduksi ada aksesoris, hoodie, t-shirt, clothing muslim, hingga cleanswear. Nah, untuk slogannya di sini Arsalan adalah perusahaan retail yang hidup yang berdiri pada tahun 2023 berbasis di Bandung Barat. Kami juga hadir dengan fokus pada originalitas dan desain yang unik, yang menarik, dan dapat dikenalkan serta dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para konsumen kami. Dengan semangat kreativitas, inovasi, Arsalan terinspirasi dari gaya hidup anak muda yang dinamik, tren, mentality, dan intuitif. Produk kami dirancang untuk menjadi sebagian dari keseharian Anda, memberikan sentuhan gaya yang segar dan autentik. Kami percaya bahwa setiap individu memiliki cara unik untuk mengekspresikan diri dan melalui koneksi kami yang beragam, mulai dari aksesoris, hoodie, t-shirt, muslim clothing, hingga knitwear. Arsalan juga hadir untuk melengkapi gaya hidup dan keseharian Anda dengan penuh percaya diri. Oke, lanjut ke materi. Budaya, menurut Sifmin tahun 2008, budaya adalah kumpulan tentang keyakinan, nilai, adat, dan kebiasaan yang dipelajari untuk mengarahkan perilaku konsumen di anggota masyarakat tertentu. Nah, apa sih pengaruh budaya Arsalan ini terhadap konsumen? Oke, di sini ada 3 poin. Yang pertama, lakukan riset pasar untuk memahami nilai-nilai budaya lokal. Oke, kita contohkan salah satunya. Arsalan mengambil nilai-nilai, salah satunya yaitu dengan segi budaya. Kita ambil objek deh. Kita ambil objek di lokasi suatu Bandung Barat. Nah, Arsalan ini sangat identik dengan hoodie dan kebetulan Bandung Barat tersebut juga tidak jauh dengan identiknya hoodie karena dengan suasana yang cukup dingin, jadi mungkin hoodie sangat merasa tebal dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, untuk poin yang kedua, menyesuaikan desain, warna, dan tema produk pakaian dengan preferensi budaya. Oke, misalnya ada pakaian tradisional dengan perayaan tertentu. Oke, busana muslim. Busana muslim kan dimana tidak banyak motif, tidak ramai lah gitu disebutnya. Karena identik dengan polosannya, busana muslim sangat menarik bagi remaja-remaja sekarang. Dari segi warna, tema, gitu. Untuk poin yang ketiga, mengkomunikasikan pesan pemasaran yang relevan dengan norma dan nilai budaya setempat. Oke, sebagaimana manajemen pemasaran itu harus menginformasikan pesan sebagaimana mengandung norma-norma yang sudah terikat dengan memasarkan produk yang sangat idealisme ya. Kayak harus cukup ya bisa disebut harus menyesuaikan gitu, jangan terlalu over gitu. Karena manajemen pemasaran juga harus menargetkan apa yang telah dirancang dan harus menyesuaikan strateginya gitu. Oke, di sini lanjut agama. Agama menurut
Peirce tahun 1878, di mana pencetus teori pragmatisme menyatakan bahwa kebenaran dapat diukur berdasarkan sifat praktis yang dimilikinya, apakah memberikan manfaat atau tidak bagi kehidupan. Tentunya agama dapat dianggap benar karena memberikan ketenangan jiwa dan keterbitan masyarakat. Nah, di sini ada pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen. Ada 3 poin. Yang pertama, memastikan produk sesuai dengan norma agama. Misalnya, busana muslim untuk pasar dengan mayoritas muslim. Gitu. Nah, tentunya Arsenal juga sangat menyediakan, sangat antusias lah gitu untuk menyediakan produk itu tersebut. Untuk poin yang kedua, hindari penggunaan elemen yang dianggap melanggar oleh kelompok agama tertentu. Oke, di sini dari segi bahan mungkin ya bahan yang harus menyesuaikan dengan tidak harus melanggar kelompok kelompok agama ya gitu. Oke. Poin yang ketiga, memanfaatkan momen keagamaan seperti Ramadan, Natal, dan kampanye. Lalu ada promosi khusus. Nah, tentunya channel sangat antusias ketika adanya event-event muslim ya. Pasti ada promo-promo tertentu dan menargetkan eh, penjualan tersebut. Gitu. Lanjut untuk kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki, di mana kelas yang berbeda sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama dan para anggota tersebut juga mempunyai status yang lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Nah, di sini 3 poin pengaruh kelas sosial terhadap perilaku konsumen. Yang pertama, menciptakan segmen produk untuk berbagai kelas sosialnya. Misalnya, nah di sini Arsenal menyediakan dari segi bahan, dari segi kualitas premiumnya gitu. Ada lini atas, lini bawah, dan lini menengah. Untuk poin yang kedua, menggunakan strategi pricing yang sesuai dengan daya beli target pasar. Lalu untuk yang ketiga, menampilkan gaya hidup aspiratif dalam iklan untuk menarik konsumen dari kelas sosial tertentu. Oke, lanjut ada kelompok acuan. Kelompok acuan sendiri merupakan kumpulan dari 2 atau lebih orang yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan tersebut bisa merupakan tujuan individu atau tujuan bersama. Nah, di sini ada pengaruh kelompok acuan. Ada 3 poin juga. Yang pertama, melibatkan influencer atau brand ambassador yang sesuai dengan nilai merek. Nah, lalu ada yang kedua, menggunakan testimoni dari konsumen untuk membangun kepercayaan konsumen-konsumen yang lain. Yang ketiga, membuat kampanye media sosial, membuat konten-konten. Apalagi sekarang tuh lagi viral-viralnya ya di TikTok, booming-boomingnya. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Dimana di sini mengamati kondisi lingkungannya. Dan juga sebagai pengusaha harus menggambarkan dan menjelaskan kondisi yang terjadi terhadap perilaku konsumen tersebut dan apa sih strateginya. Nah, di sini ada pengaruh budaya, di mana di lingkungan tersebut budayanya masih cukup berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Jadi sebagaimana kita mencontohkan, masyarakat harus cenderung memilih produk-produk yang sesuai dengan apa yang budaya mereka anut ya. Seperti makanan tradisional atau pakaian adat yang tertentu. Nah, sini ada pengaruh agama. Sebagian besar mungkin masyarakat memiliki keberadaan yang kuat dengan agamanya ya. Hal ini tercermin dan tingginya permintaan produk. Contohnya ya di Indonesia. Di Indonesia dengan pengaruh agama masih cukup melekat ya, seperti harus menutup aurat ya. Kemungkinan tidak jauh di Eropa itu sudah tidak memiliki pengaruh agama tersebut. Tapi di Indonesia sangat cukup bisa disebut masih melekat dengan agama gitu. Nah, untuk pengaruh kelas sosial tersebut di mana terlihat jelas dalam pola konsumsi. Ya, balik lagi di mana ada kelas sosial yang menentukan lini atas, lini menengah, dan lini bawah. Arsenal sendiri menentukan dari segi bahannya, kualitas, dan harganya tentu pasti. Untuk yang terakhir sini ada pengaruh kelompok acuan. Pengaruh kelompok acuan sangat signifikan untuk pengaruh
dalam konsumen, terutama pada kalangan anak muda. Banyak juga dari mereka yang mengikuti tren-tren yang diperkenalkan oleh influencer media sosial. Salah satunya di TikTok itu, saya sudah jelaskan tadi, di mana kelompok komunitas tertentu misalnya munculnya tren-tren fashion atau kuliner yang viral di media sosial. Oke, contohnya di sini sekarang lagi trending skena, Starbucks segala macam lah. Kalian juga pasti sudah paham. Oke, lalu di sini yang terakhir mungkin ada kesimpulan, di mana kesimpulannya sendiri sebagai pengusaha atau manajer pemasaran, kita juga harus memahami pengaruh budaya agama, lepas sosial, dan kelompok acuan sehingga dapat membantu mengembangkan strategi pemasaran yang relevan dan efektif. Mana faktor-faktor ini juga sangat terbukti untuk mempengaruhi preferensi dan pola pembelian konsumen secara signifikan, sehingga perlu dianalisis untuk mendapatkan peluang bisnis yang optimal. Oke, segitu saja mungkin presentasi yang saya bisa sampaikan. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena masih proses pembelajaran. Mohon maaf. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.